Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Wilarti Rafiko dari jurusan Pendidikan Matematika Angkatan 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika Kombinatorika yang dosen pengampunya Ibu Dr. Puji Lestari SSI MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi adalah dua cara berbeda untuk menyusun suatu himpunan. Tidak jarang siswa bingung dalam membedakan keduanya. Ketika urutan diperhatikan, itulah permutasi. Ketika urutan tidak diperhatikan, itulah kombinasi. Contoh, terdapat suatu lomba dengan dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Pada babak penyisihan dipilih 5 peserta terbaik yang akan melanjutkan ke babak final. Pemilihan ini dapat disebut sebagai kombinasi karena posisi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 dari 5 peserta yang dipilih tidak diperhatikan. Selanjutnya, pada babak final akan dipilih juara 1, juara 2, dan juara 3. Pemilihan ini disebut sebagai permutasi karena dari 3 peserta yang dipilih sebagai juara, posisi ke-1, ke-2, dan ke-3 dari 3 peserta yang dipilih diperhatikan. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu atau urutan elemen diperhatikan. Terdapat dua macam permutasi. Yang pertama, permutasi pengulangan. Jika urutannya diperhatikan dan objek dapat dipilih lebih dari sekali, maka jumlah permutasinya adalah N pangkat R. Dalam rumus ini, N adalah banyaknya objek yang dapat dipilih, sedangkan R adalah jumlah yang harus dipilih. Sebagian contoh, jika Anda memiliki huruf A, B, C, dan D, kemudian ingin mencari tahu ada berapa cara untuk menyusun huruf tersebut dalam satu grup yang berisi 3 angka, maka jawaban yang tepat yaitu 4 pangkat 3 atau 64 permutasi. Yang kedua, permutasi tanpa pengulangan. Jika urutan diperhatikan dan setiap objek yang tersedia hanya bisa dipilih atau dipakai sekali, maka jumlah permutasi yang ada yaitu N faktorial per N kurangi R faktorial. Dalam rumus ini, N adalah jumlah objek yang dapat dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih, dan tanda seru adalah simbol faktorial. Selanjutnya ada rumus umum permutasi. Bisa dilihat rumus umum permutasi PNR sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Dengan keterangan PNR adalah banyaknya permutasi, N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, R banyaknya elemen himpunan yang diamati. Selanjutnya ada rumus permutasi siklik. Bisa dilihat rumusnya, Pn siklik sama dengan N kurangi 1 faktorial. Keterangan Pn siklik adalah banyaknya permutasi siklik dan N banyaknya elemen himpunan keseluruhan. Selanjutnya rumus permutasi unsur sama. Bisa dilihat rumusnya, Pn unsur sama dengan N faktorial per A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dikali dan sebagainya. Keterangannya, Pn unsur sama adalah banyaknya permutasi dengan adanya elemen yang sama, N banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan A, B, C, dan seterusnya banyaknya elemen yang sama pada himpunan. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Terdapat dua macam kombinasi. Yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya, ketika mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru,
bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya, ketika memilih 2 orang dari kelompok beranggotakan 5 orang. Tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah satu orang yang sama. Selanjutnya, ada rumus kombinasi. Bisa dilihat, rumus kombinasi C n R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurangi R faktorial. Dengan keterangan, CNR adalah banyaknya kombinasi, N adalah banyaknya elemen himpunan keseluruhan, dan R adalah banyaknya elemen himpunan yang diamati. Selanjutnya ada perbedaan permutasi dan kombinasi dalam matematika. Yang pertama, permutasi adalah menyusun kata sandi, memilih pemenang dengan juara bertingkat seperti juara 1, 2, dan 3, menyusun susunan organisasi seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan menentukan posisi duduk pada meja. Sedangkan kombinasi, memilih kelompok, memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya, memilih delegasi, dan mengambil 2 bola dari wadah. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Yang pertama, dalam suatu kelompok terdapat 6 orang. Jika 2 orang di antaranya akan melakukan presentasi di depan kelas, berapa banyak susunan yang mungkin untuk memiliki 2 orang tersebut? Pembahasannya, karena dari 2 orang yang dipilih tidak memperhatikan urutan, maka soal ini dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi dengan N-nya 6 dan R-nya 2. Kita substitusikan ke rumusnya CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurangi R faktorial sama dengan C62 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 kurangi 2 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial sama dengan 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1 dikali 4 faktorial. Karena ada yang sama 4 faktorial, kita langsung saja 6 dikali 5 adalah 30 per 2 dikali 1 2. Jadi 30 dibagi 2 15. Jadi banyak susunan yang mungkin untuk memilih 2 orang tersebut ada 15 susunan. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.